Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi materi ini merupakan materi lanjutan dari persamaan lingkaran, di mana nantinya ada sebuah titik ataupun sebuah garis yang kalian itu harus menentukan atau mencari kedudukan titik dan garis tersebut terhadap lingkaran itu ada di posisi mana. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di-subscribe agar Ibu semakin semangat untuk membuat pembahasan video matematika lainnya. Ya, kompetensi dasar sama seperti yang sebelumnya di KD 3.21 dan KD 4.21 yang berhubungan dengan menentukan persamaan lingkaran dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Namun, tujuan pembelajarannya ini mengerucut pada menentukan kedudukan titik pada lingkaran dan menentukan kedudukan garis pada lingkaran. Oke, nah ilustrasi sebagai berikut. Ini kita misalnya ada suatu permasalahan di mana ada sebuah lingkaran dan ada satu buah titik. Dan dari situ kalian diminta, tanpa ada gambar, kalian itu diminta untuk menentukan di mana sih posisi titik tersebut gitu. Nah, jadi di sini ada 3 kemungkinan untuk posisi atau kedudukan titik terhadap lingkaran bisa. Kemungkinan yang pertama, titiknya itu berada di dalam lingkaran seperti ini. Kemungkinan yang kedua, terletak pada lingkaran. Jadi ini nempel nih di keliling lingkaran. Dan kemungkinan yang ketiga itu ada di luar lingkaran. Bagaimana dengan garis? Garis di sini juga hampir-hampir sama. Hanya saja karena bentuknya garis, jadi kemungkinan pertama itu garisnya itu memotong lingkaran. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada 2 titik persekutuan. Nah, kemungkinan kedua garisnya itu menyinggung lingkaran. Hanya ada 1 titik persekutuan dan yang ketiga itu garis itu tidak memotong lingkaran sama sekali ya. Jadi ada di luar lingkaran gitu. Nah, konsepnya seperti apa? Oke, sebetulnya materi ini itu penting banget digunakan oleh pengemudi atau nahkoda ya, nahkoda kapal, masinis maupun pilot untuk menentukan posisi suatu tempat ya terhadap tempat tertentu atau misalnya implementasinya itu di radar. Jadi dengan adanya radar kita bisa tahu tujuan yang akan kita tuju dari titik awal kita berangkat itu kita tahu berapa jauh, seberapa waktunya, dan harus lewat mana itu adalah konsep dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Salah satunya itu ya. Jadi materinya penting banget ya untuk dipelajari. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi di sini yang kita tahu ya, lingkaran itu kan ada yang pusatnya di 0,0 yang pertama. Nah, kalau yang pusatnya 0,0, lalu di sini diketahui suatu titik A, anggaplah titik tersebut P, Q dengan P itu nilai X-nya dan Q itu nilai Y-nya. Kita mau lihat posisi titik ini terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu bagaimana. Nah, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian input nilai P, Q-nya ke dalam persamaan lingkarannya. Jadi X-nya diinput, Y-nya juga diinput. Nah, kalau hasil dari penginputan nilai P kuadrat tambah Q kuadrat itu sama dengan R kuadrat, itu berarti titiknya itu terletak pada lingkaran. Jadi dikeliling lingkaran ya posisinya. Kalau lebih kecil dari R kuadrat itu di dalam lingkaran. Kalau lebih besar dari R kuadrat itu titik A-nya terletak di luar lingkaran. Contoh permasalahannya itu gimana? Nah, ini dia contohnya misalnya tentukan kedudukan titik 3,-2 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, langkah yang harus kita lakukan yaitu kita substitusi atau kita ganti nilai 3,-2 ke persamaan ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, karena X-nya itu 3, berarti 3 kuadrat, Y-nya itu min 2, berarti min 2 kuadrat. Jadi kalau kita jumlahkan 9 tambah 4, hasilnya itu 13. 13 itu kurang dari 16. Nah, kalau yang kurang dari R kuadrat, berarti kesimpulannya adalah titik 3,-2 terletak di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Ini ya.
Kalau lebih kecil dari R kuadrat, maka terletak di dalam lingkaran. Oke, ini untuk titik yang terdapat pada lingkaran yang titik pusatnya itu di A, B. Kalau tadi kan titik pusatnya 0,0. Nah, ini juga hampir sama aturannya. Jadi, kalau misalnya diketahui suatu titik ya, P, Q, kita mau tahu kedudukannya itu terhadap lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat tuh ada di mana gitu. Jadi tetap sama aturannya, kalian input nilai P sama Q-nya ke dalam persamaan ini. P-nya itu mengganti nilai X dan Q-nya mengganti nilai Y setelah P dikurangi A-nya lalu dikuadratkan tambah Q dikurangi B-nya lalu dikuadratkan, dan kalian cari tahu hasilnya di sini. Kalau sama dengan R kuadrat terletak pada lingkaran, kurang dari R kuadrat di dalam lingkaran, dan lebih dari R kuadrat terletak di luar lingkaran. Nah, contohnya seperti ini, udah keluar langsung. Jadi kedudukan titik 2,2 ke persamaan lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, seperti biasa, ini angkanya sama sih ya. Jadi 2,2 itu kita input ke dalam persamaan. Ini berarti 2 dikurang 4 dikuadratkan, ini min 2 ya, min 2 kuadrat, lalu 2 tambah 2 dikuadratkan, ini jadi 4 kuadrat, lalu sama dengan min 2 kuadrat itu 4 kuadrat itu 16. Kalau dijumlahkan ternyata hasilnya 20. Nah, ini hasil penjumlahan yang sebelah kiri. Dan yang R kuadrat itu memang di awal di soal tuh sama dengan 20 ya. Sehingga hasil penginputan titiknya menghasilkan 20, R kuadratnya juga 20. Oke, sehingga di sini kesimpulannya adalah titik 2,2 itu terletak pada lingkaran. Karena ini sama dengan R kuadrat ya, jadi terletak pada lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, kedudukan titik yang ketiga ini bisa dicari tahu atau jika persamaan lingkaran itu berbentuk persamaan yang kedua, yang X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini tetap kita input, hanya saja di sini aturannya berbeda sedikit dari sebelumnya ya. Jadi setelah diinput nilai P, Q-nya, P-nya tuh ke X kuadrat, ke 2AX, dan ke nilai X-nya untuk yang P dan Q-nya ke nilai Y-nya. Ini kalian cari tahu jika hasilnya sama dengan 0 setelah diinput itu terletak pada lingkaran, kurang dari 0 itu terletak di dalam lingkaran, dan lebih dari 0 terletak di luar lingkaran. Contoh seperti ini. Tentukanlah kedudukan titik min 1,4 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 4Y tambah 9 sama dengan 6. Betul, konsepnya mudah ya, hanya memang menginputnya itu harus hati-hati banget, harus teliti biar tidak keliru hasil akhirnya. Jadi di sini X-nya itu min 1 kuadrat, Y-nya 4, berarti ini dikuadratkan ya, dikurang 2X berarti dikurang 2 kali min 1 ditambah ini 4Y, 4 kali 4 tambah 9, ini nilai C-nya. Ternyata ini hasilnya 1 ditambah 16 tambah 2 tambah 16 tambah 9, itu hasil 44. Dan 44 itu ya ini lebih dari 0. Kalau yang lebih dari 0 berarti terletak di luar lingkaran. Oke, ini kesimpulannya harusnya pakai persamaan ini ya. Oke. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, di sini misalnya diketahui garis suatu persamaan lingkaran baik yang titik pusatnya di 0,0 atau titik pusatnya di A, B yang seperti ini, lalu diketahui sebuah garis. Itu untuk menentukan posisi garisnya adalah dengan cara mensubstitusi garis tersebut ke persamaan lingkaran. Jadi nanti Y-nya, ini kan MX plus N, jadi nilai Y-nya itu diganti sama MX plus N. Ini juga sama. Setelah disubstitusi, pasti akan membentuk persamaan kuadrat. Ya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Selanjutnya gimana? Kalian cari diskriminannya. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu nanti koefisien dari X, A-nya itu koefisien dari X kuadrat, dan ini
Kalau yang sama dengan 0 menyinggung lingkaran di satu titik. Namanya juga menyinggung, berarti satu titik persekutuan. Dan ini D lebih dari 0 memotong lingkaran di dua titik, yang D kurang dari 0 tidak memotong lingkaran. Ini artinya ada di luar garis ya, di luar lingkaran. Contohnya seperti apa? Contohnya ini, kedudukan garis G 2x tambah Y sama dengan 2 terhadap lingkaran x kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 8. Ini masih simpel ya, karena lingkarannya juga pusatnya di 0,0. Oke, selanjutnya di sini G-nya itu 2x plus Y sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini kita ubah bentuknya. Jadi Y-nya ini biar sendiri nih. Jadi min 2x-nya ini sama-sama dikurang 2x. Ini habis, berarti yang kanan juga dikurang 2x ya. Jadi di sini 2 dikurang 2x. Persamaannya yang lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 8. Lalu kita substitusi nih. Y-nya diganti sama 2 dikurang 2x ya. Dikuadratkan sama dengan 8. Selanjutnya kalau dikuadratkan pakai aturan kuadrat ya. Berarti kan ini 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali min 2x min 8x min 2x kuadrat 4x kuadrat. Oke, setelah kita rapikan, kita buka kurungnya x kuadrat. Oke, dapatlah hasil akhirnya itu 5x kuadrat ya. Dari 1x kuadrat tambah 4x kuadrat, lalu ini dikurang 8x, lalu ini kan tinggal turun aja ya, dikurang 8x, ini 4 dikurang 8 itu hasilnya min 4 sama dengan 0. Sehingga di sini A-nya itu 5, B-nya min 8, C-nya min 4. Kita masukkan ya ke rumus diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Tadi kan B-nya itu min 8 di sini. Min 8 kuadrat dikurang 4 kali 5 kali min 4. Min 8 kuadrat itu 64. Nah, ini 4 kali 5, 20 kali min 4 itu 80. Karena ini pengurangan ketemu sama min ya, jadi positif. Berarti 64 ditambah 80. Hasil akhirnya itu 144. Nah, 144 lebih dari 0. Itu maknanya garis G memotong lingkaran L di dua titik. Itu ya cara menginputnya ya. Nah, contoh soal yang kedua seperti ini. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Kalau misalnya lingkarannya itu yang berpusat di A, B. Jadi diketahui nih Y-nya, persamaan garisnya itu X tambah 3, lingkarannya persamaannya X tambah 4 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Oke, langsung aja ya kita substitusi, berarti ini nilai Y-nya, X tambah 3 itu mengganti nilai Y yang ini. Nah, ini kan persamaannya ya, ini persamaan garisnya, ini persamaan lingkarannya. Lalu kita substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran, jadi persamaan lingkarannya, nah nilai Y-nya yang ini kita ganti jadi X tambah 3, ini diganti jadi X tambah 3, sehingga didapat X tambah 4 kuadrat, X tambah 2 ya, karena 3 kurang 1 kuadrat sama dengan 10. X tambah 4 kuadrat itu hasilnya X kuadrat tambah 8X tambah 16, seperti aturan kemarin ya. Nah, ini juga X kuadrat tambah 4X tambah 4 ya. Sehingga ini jika disederhanakan, X kuadrat ketemu sama X kuadrat berarti jadi 2X kuadrat ya, 8X sama 4X, 12X. 16 dengan 4 jadi 20. Nah, ini A-nya 2, B-nya 12, C-nya 20. Kita masukkan ke rumus diskriminan. B sama dengan B kuadrat dikurang 4AC di sini. Lalu D-nya itu 12 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 20. Nah, di sini 144 dikurang 160. Hasilnya min 16. Tadi kalau D-nya kurang dari 0, aturannya adalah garis G tidak memotong lingkaran L. Itu kesimpulannya ya untuk kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi dibuat ke persamaan kuadrat dulu, baru diinput ke rumus diskriminan. Untuk tugasnya di sini ada tugas pertama, kalian diminta membawa kertas berpetak, lalu buat sumbu-sumbu koordinat x, y pada kertas tersebut ya, koordinat x sama y-nya. Lalu lukis lingkaran L yang punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Berarti ini jari-jarinya 5 ya, karena akar dari 25 itu 5 gitu. Jadi jari-jarinya 5 satuan, 5 kotak, lalu kamu buat lingkarannya. Selanjutnya, kamu diminta untuk menggambar titik A 2,5, B min 1, min 3, Y-nya 0,6, D 3, min 4, E-nya 4, min 1. Dan tentukan kedudukan titik tersebut. Jadi biasanya kamu input dari
nilai-nilainya sekarang kamu lihat di gambar gitu, walaupun nanti dicari juga alternatif kedua, yaitu dengan cara menginput titik-titik ini ke persamaan lingkaran. Adanya di posisi mana nanti titiknya? Oke. Tugas yang kedua itu, ini ada soal cerita, tapi ini intinya tuh gampang banget. Intinya titik ini kedudukannya di mana di persamaan yang disebutkan di sini. Cuma memang soal cerita ya soalnya, nggak masalah. Yang kedua juga sama, intinya titik 2,7 itu kedudukannya ada di mana di persamaan yang tertera ini, gitu. Nah, tugas yang ketiga itu, ini benar-benar memang teori tugas yang ketiga ini, jadi langsung diminta kedudukan garis 3x plus y sama dengan 1 terhadap lingkaran yang titik pusatnya 0,0. Tugas yang kedua titik pusatnya di A, B, dan tugas yang ketiga juga titik pusatnya di A, B, mengikuti bentuk umum pertama, ini bentuk umum persamaan lingkaran yang kedua. Oke, itulah pembahasan mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Pembahasan lumayan banyak ya. Cuma jika kalian pahami perlahan itu akan bisa mudah dikerjakan tugas-tugasnya karena memang prosedural mengerjakannya. Oke, selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.